Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di event Technical Workshop Jadi Campaign Spesialis. Perkenalkan, aku Bagas yang akan menemani teman-teman pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke acaranya nih, aku ada pantun buat teman-teman. Nanti bantu komen cakep di kolom komentar ya. Oke. Petiklah mangga dengan galah. Cakep. Jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah, semoga acara berlangsung lancar.
Amin. Aku kepo banget nih teman-teman. Kalian dari mana aja sih asalnya? Ada yang dari Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari daerah lain di luar Pulau Jawa? Aku mau kalian tulis di daerah tempat tinggal kalian di kolom komentar ya. Nanti aku bacain. Dari Konoha, dari tadi nunggu. Oh ya, siap Rangga. Lombok, Bandung, Kadian dari Makassar. Wah, keren nih, jauh banget dari Makassar. Ada juga yang dari Samarinda, Kak Samuel dari Jogja. Ada lagi Jakarta. Ini nggak ada yang dari Surabaya ini. Solo. Oke. Walaupun kita berbeda-beda asal daerahnya, tetapi tetap satu semangat untuk mengikuti event workshop kali ini ya teman-teman semuanya. Aku juga mau tahu nih teman-teman di sini. Ada yang udah tahu belum? Campaign spesialis. Kalau udah ada yang tahu, spill dong sedikit aja nih. Apa sih yang kalian ketahui tentang campaign spesialis? Coba dong komen di kolom komentar ya. Apa itu campaign spesialis? Mungkin ada yang udah pro nih, tahu tentang campaign spesialis. Kak Audrey, mengatur iklan yang akan dipublish di channel pemasaran tertentu, Kak. Baik, boleh ya. Kak Gilbert, perencanaan iklan. Bisa ya, perencanaan iklan. Ada lagi tanggapan yang lain? Apa itu campaign spesialis? Oke, teman-teman kalau belum ada yang tahu apa itu campaign spesialis, kita akan belajar di event hari ini ya, bersama Kak Bowo. Oke, selanjutnya aku ada informasi nih buat teman-teman sebelum melanjut ke sesi workshop. Jadi, di event hari ini, aku mau kasih hadiah untuk dua orang pemenang di Instagram Challenge. Mungkin bisa dibantu ya untuk share screen, team operation. Nah, ini dia. Cara mengikuti Instagram Challenge. Gampang banget caranya. Yang pertama, follow Instagram Hacktivate. Instagram Hacktivate itu ada Hacktivate ID. Yang kedua, buat story terkait event hari ini. Jadi, buatlah story ini dengan pesan dan kesan atau keseruan atau tentang belajar campaign spesialis, apapun itu bebas. Dan jangan lupa untuk mention Instagram Hacktivate ID. Pemenang dua orang berdasarkan yang paling menarik story-nya akan diumumkan melalui Instagram Hacktivate ID. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, karena hadiahnya menarik banget di Instagram Challenge kali ini. Oke, selanjutnya teman-teman, aku perkenalkan tim admission Hacktivate yang sudah join bersama kita hari ini, yaitu Mbak Rawi. Halo Mbak Rawi. Halo Kak Bagas, Iya apa Mbak Rawi. kabar? Alhamdulillah baik. Boleh dong Mbak Rawi perkenalan diri dan spill sedikit nih tentang Happyfit sebelum kita nanti lanjut di sesi Grow with Happyfit. Karena kayaknya beberapa dari teman-teman yang join belum kenal nih apa itu Happyfit. Dipersilakan untuk Kak Rawi. Oke, sip sip. Thank you Kak Bagas. Aku tadi seneng banget ya sama pembukaannya Kak Bagas nih, seru banget. Tadi baru satu bait aja udah langsung pada cakep, cakep, cakep. Oke, nah di sini juga aku seneng banget ketemu teman-teman semua di sini ya. Thank you banget untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktunya di malam ini nih di event kita ya, di eventnya Hacktivate. Perkenalkan, aku Rawi, aku tim admission dari Hacktivate. Nah, di sini sebetulnya kalau misalnya dari teman-teman, mungkin aku mau tanya satu aja pertanyaan. Ada yang pernah ke kampusnya Hacktivate nggak nih teman-teman? Boleh dong, siapa nih yang pernah ke kampusnya Hacktivate? Mungkin salah satu, salah dua? Chat ya? Boleh saya, aku. Oh, Kak Audrey sudah yang di BSD. Oke oke. Ditunggu ya teman-teman yang lain yang untuk join di kampusnya Hacktivate. Nah, selanjutnya di sini tadi kalau dari Kak Bagas, info ke kalian ya, kalau misalnya mungkin aku, akan menjelaskan terkait Hacktivate ya, tapi aku mau spill aja sedikit supaya teman-teman bisa fokus ke, materi hari ini.
ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu sekarang tuh lagi hype banget yang namanya bootcamp, ya lagi hype banget yang namanya dunia digital. Nah, kalau teman-teman misalnya mau switch career tapi kalian, mungkin pendidikannya fokusnya nggak ke arah digital gitu ya, terus kalian males yang namanya ikut pendidikan bertahun-tahun. Nah, di sini, Hacktivate memberikan wadah yang tepat buat teman-teman pengen belajar singkat, tapi kalian sudah bisa bekerja nantinya di bidang digital, terutama di bidang digital marketing. Nah, untuk belajarnya seperti apa, aku bakal kasih informasi menariknya di akhir sesi ya teman-teman. Jadi kalian bisa stay tune sampai akhir event ini dan aku juga mau infokan untuk informasi menarik atau penawaran menarik bahwa kita ada beasiswa khusus untuk bootcamp digital marketing di Hacktivate ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan, makanya stay tune terus sekali lagi sampai di sesi akhir. Oke, Kak Bagas, itu sih kita mau spell beasiswa ya nanti ya di akhir ya. Oke, bener banget Mbak Rawi. Teman-teman udah di-spill kan tadi sama Mbak Rawi. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol bersama Mbak Rawi di sesi Grow with Activate. Oke nih, kayaknya dari teman-teman juga udah pada nggak sabar ya, pengen masuk ke sesi workshopnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, aku akan persilahkan kepada Kak Bowo, speaker keren kita pada malam hari ini. Kak Bowo merupakan performance marketing di We Network Asia. Oke, langsung aja kita sapa kali ya Kak Bowonya. Halo Kak Bowo. Halo Kak Bowo. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sepertinya Kak Bowonya ada kendala nih. Oke, sambil menunggu Kak Bowo ya, Kak Bagas, di sini kayaknya kalau aku lihat juga semakin ramai nih yang join ya, sudah ada 40-an orang. Nah, tadi aku mau melanjutkan juga nih teman-teman, kalau tadi dari aku info bahwa kita punya beasiswa gitu ya, tapi aku pengen teman-teman tahu dulu, program di Hacktivate ini memang program yang tepat buat teman-teman. Ya, di sini aku mau kenalin buat kalian yang memang mungkin sudah pernah ke Hacktivate, sudah pernah, ikut event-event Hacktivate, atau mungkin yang baru pertama kali join di event Hacktivate, di sini aku mau mengenalkan ke kalian lebih dekat apa itu Hacktivate ya. Jadi, kita adalah lembaga pelatihan di mana fokus kita kepada bidang digital dan di sini kita punya yang namanya coding bootcamp, teman-teman. Nah, untuk bootcamp-nya kita ini intensif banget ya, tapi intensifnya nggak lama-lama, nggak tahunan, tapi di 2 sampai 4 bulan lamanya, di mana kalian di bootcamp ini akan dapetin teori dari instruktur yang memang sudah handal di bidangnya, terutama kalau kalian pengennya lebih ke arah digital marketing, lebih ke arah performance marketing gitu ya, kayak, Kak Bowo ini ya yang nantinya akan mengisi sesi materi. Nah, di sini kalian juga akan mendapatkan banyak sekali portofolio-portofolio dari project-project yang akan kalian kerjakan selama bootcamp dan di sini kalian juga akan diarahkan, kalian bisa curhat-curhat sama tim konseling kita atau tim psikolog kita namanya tim engineering empathy. Kalau di sekolah tuh namanya guru BK, kalau misalnya di Hacktivate namanya engineering empathy. Jadi di sini kita bukan hanya, ngarahin teman-teman ke hard skill aja, tapi di sini kita juga mengarahkan atau mengembangkan teman-teman dari sisi soft skill-nya. Nah, selain itu di sini benefit dari bootcamp-nya di Hacktivate adalah yang paling spesial, kalian bisa mendapatkan pelatihan karir sampai dengan bantuan pencarian kerja. Jadi bisa dibilang ikut bootcamp-nya Hacktivate cuma 2 sampai 4 bulan aja, tapi kalian sudah diarahkan untuk membantu kalian mendapatkan pekerjaan di bidang digital. Oke, mungkin boleh, di next atau mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing kayak, "Kak pernah nih ke Hacktivate, terus aku tertarik sama programnya yang digital marketing," gitu. Boleh banget ya teman-teman sambil berjalan, sambil tanya-tanya di kolom chat ya, supaya kita bisa tahu nih bahwa ketertarikan teman-teman, antusiasnya teman-teman belajar digital marketing seperti apa.
Oke, mungkin, boleh di-next nih, Kak, untuk slide-nya. Aku mau spill untuk perjalanannya Hactivate nih sudah berapa lama ya kita berjalan sampai dengan kita sudah mencetus beberapa talenta-talenta digital ya yang sudah bekerja di bidangnya. Nah, teman-teman, karena perjalanan panjang kita, di Hactivate, perjalanan panjang kita membuat, atau memberikan program coding bootcamp ini gitu ya, di sini kita sudah punya 4.600 lebih murid yang sudah bergabung di bootcamp dan di sini kita juga sudah mencetus 2.200 lebih alumni, teman-teman. Selanjutnya di sini bahkan dari 2.200 alumni, 90%-nya sudah ditempatkan kerja. Nah, ini menjadi pertanyaan nih, Kak, sebenarnya alumni-alumni ini kerjanya di mana sih? Oke, jadi di sini kenapa tadi aku bilang bahwa Hactivate punya benefit bantuan pencarian kerja ketika kalian join di bootcamp, ketika kalian lulus dari bootcamp, karena memang kita benar-benar punya hiring partner atau kita sebutnya mitra perekrutan. Jadi perusahaan-perusahaan itu banyak yang sudah bekerja sama-sama kita, yang mereka memang sudah mempercayai lulusan-lulusan bootcamp Hactivate untuk menjadi SDM-nya mereka. Nah, ketika mereka lulus dari bootcamp, mereka kerja di hiring partner, rata-rata gaji mereka itu sebulannya adalah di 9,5 juta, bahkan ada yang lebih. Selain itu juga di sini kalau misalnya di bidang digital nih teman-teman yang memang sudah kita review, sudah kita riset gitu ya. Ketika kalian punya skill yang sudah upgrade, kalian punya sudah banyak experience gitu ya, maka kenaikan gaji kalian per tahunnya itu juga sangat pesat karena bisa mencapai 95% ya atau ya biasanya 90 sampai dengan 95% seperti itu. Nah, teman-teman ini bergabungnya di bootcamp yang mana aja? Nanti aku akan jelaskan lagi di sesi terakhir untuk bootcamp-nya apa-apa aja supaya kalian bisa mendapatkan pencerahan lebih jauh. Nah, untuk selanjutnya mungkin aku langsung berikan waktu dan layarnya aja nih langsung ke Kak Bowo. Silakan Kak Bowo, aku kembalikan juga ya ke Kak Bagas ya. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih Kak Rawi atas informasinya yang diberikan ya. Ya, langsung aja kita sapa nih speaker kita pada hari ini ada Kak Bowo. Halo Kak Bowo. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Wah, senang Boleh banget nih Kak rasanya. kenalan dulu dengan teman-teman yang hadir di event hari ini. Oke, makasih banyak Mas Bagas sudah memperkenalkan saya nih selaku speaker untuk malam hari ini ya gitu. Ketemu dengan di sini aku cek sih ada 44, mungkin nanti bareng-bareng karena yang aku tahu katanya sih pendaftarnya ada 100 nih ya, mungkin terbagi sama live streaming dan juga yang hadir di Zoom malam ini. Nah, berkesempatan emas banget nih buat teman-teman semuanya untuk kita sama-sama malam hari ini. Ayo coba, boleh dong drop di kolom komen nih. Kita belajar apa sih malam ini? Udah pada tahu kan tujuannya kenapa mau datang di Zoom malam ini nih? Coba dong drop di komen teman-teman. Kita belajar apa sih malam ini? Oke, udah banyak nih. Ada yang bilang, oke. Oke, kalau gitu mungkin aku perkenalkan nama dulu kali ya, Mas Bagas ya. Nah, udah banyak yang tahu nih ada campaign spesialis, campaign spesialis. Oke, jadi mau perkenalan dulu nih. Nama saya Bowo Arestu, gitu, selaku dari performance marketer di Win Network Asia, salah satu company yang bergerak di dunia retail, gitu. Dan saat ini sedang mengembangkan banyak ekspansi, khususnya ke pelosok-pelosok Indonesia untuk lebih membantu ya sesama eh, para perusahaan-perusahaan yang mungkin ada di daerah-daerah supaya bisa lebih terjangkau dari akses teknologinya, seperti itu. Oke, aku kembalikan ke Mas Bagas nih. Cukup nggak Mas perkenalannya seperti itu? Oke, Atau mungkin ada spesifik? iya Kak, cukup kok Kak. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya Kak, kita masuk kepada sesi workshop kali ini. Kepada Kak Bowo, waktu dan layar aku persilahkan. Oke, terima kasih Mas Bagas. Aku izin share screen ya, teman-teman. Nah, mungkin sambil menunggu aku share screen, teman-teman boleh banget ya kalau misalnya mau nyiapin cemilan dulu atau mungkin ada coffee yang tersedia gitu yang sudah disediakan nih dari lama gitu dari tadi sebelum join ke sini itu boleh banget ya teman-teman feel free aja. Karena sesi malam hari ini sangat-sangat santai dan penuh diskusi jadi aku harapkan juga
teman-teman di sini semuanya saling membersamai ya, kita jadi saling interaksi supaya nggak ada barrier nih satu sama lain antara aku dan juga teman-teman as student di Active Egg. Oke, sebentar aku masih loading untuk proses share screen-nya. Oke. Oke, sudah bisa aku aktifin dulu. Oke, sudah terlihat ya, Mas Bagas? Boleh konfirmasinya? Iya, aman Kak, terlihat kok. Oke, oke. Kita mulai malam hari ini dengan hashtag ya, bisa buka jalan gitu. Apa sih jalan yang dibuka di malam hari ini gitu ya? Yaitu adalah aku ingin mengajak teman-teman semuanya yang mungkin di sini aku ngerti banget ya. Teman-teman baru belajar soal konten, ada yang mungkin baru kenal gimana sih caranya bikin iklan gitu yang lebih rame dan interaktif ya gitu. Nah, pastinya banyak banget nih dari teman-teman di sini yang udah mulai bertanya-tanya, "Aku mau nanya ini deh nanti ketika lagi sesi Q&A." Nah, siapin aja pertanyaannya nanti langsung kita diskusi ya bareng-bareng supaya sesi kali ini tuh lebih berjalan mulus dan lebih interaktif nih. Aku karena suka banget nih ketika ngajar ya Mas Bagas gitu. Ada 2 arah gitu antara aku dan juga dari teman-teman nih yang hadir di Zoom malam ini, itu juga ikut gitu untuk menanyakan hal-hal dan kita bisa diskusi bareng. Nah, jadi campaign spesialis gitu. Temanya riset audiens dan membuat digital campaign. Nah, pertanyaan yang mau aku ajukan nih, kalau teman-teman bisa nanya, aku juga bisa nanya ya. Yakin bisa gitu ya. Kalau tadi udah dikasih akses nih sama Active Egg untuk bisa buka jalan, aku nanya sekarang, yakin bisa nggak? Gitu. Nanti teman-teman boleh jawab ya di akhir sesi. Oke, sekilas perkenalan lagi aja. Jadi aku bawa Aresto yang akan membersamai teman-teman di malam hari ini, gitu. Ini sekilas perjalanan aku selama 3 tahun hampir berada di industri marketing, ya kan. Ada bekerja sama dengan beberapa partner yang bisa dilihat di layar, gitu. Nah, aku seorang profesional marketing yang menyukai kegiatan jelajah kreatif, ya. Kenapa aku ada di campaign? Ya karena aku memang senang sehari-hari itu melakukan kegiatan kreativitas, gitu. Nah, di kehidupan yang mungkin menurut aku kenapa aku memilih jalan marketing gitu ya, karena mungkin aku melihatnya terlalu banyak hitam dan putih di dunia ini. Jadi aku pengen lebih membuat dunia ini tuh lebih berwarna gitu dengan sebuah kreativitas. Nah, ini adalah beberapa kumpulan campaign yang teman-teman mungkin pernah lihat di sosial medianya nih. Oke, mungkin aku mau tanya dulu nih, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 campaign yang ada di layar kalian. Coba dong sebutin angka berapa banyak campaign yang teman-teman udah pernah lihat sebelumnya gitu dari 6 campaign yang aku taruh di layar ini. Boleh ditulisin di kolom komen coba. Aku mau tahu nih seberapa teman-teman tertarik untuk belajar campaign. Oke, udah ada yang 5, luar biasa. Ada yang 2, oke nggak apa-apa. Ada yang semuanya, keren banget Kak Aditya ya. Oke, ada berapa lagi nih? Mau tahu dong dari teman-teman semuanya. Oke, 4. Wah, ini udah lumayan banyak ya, berarti familiar dengan campaign-campaign yang dibuat di sini ya. Jadi aku harapin nantinya teman-teman juga nggak keder lagi ya, nggak bingung gitu melihat beberapa aktivitas campaign yang nantinya akan aku jadikan sebagai case study gitu. Oke, kita setel dulu nih dari mulai campaign-nya BCA. Mungkin siapa yang udah tahu nih yang pernah lihat campaign ini? Oke, ada Mas Stop. Indro. Di sini gua bukan mau ngelawak. Gua mau serius. Oke, jadi keren banget ya. Memancing Awal-awal tadi bikin itu punya kreatif. prinsip-prinsip dasar. Ikan nggak tahu di sekitarnya ada pemancing. Ikan nggak tahu kalau pemancing tahu mereka ada di mana, sedang apa, dan ingin apa. Padahal mereka sedang diincar. Pemancing punya banyak umpan, tinggal pilih
mana yang cocok. Lempar ke tengah-tengah mereka. Tinggal tunggu satu ikan yang nggak tahu, lalu terpancing. Tahu. Oke, mungkin itu aja sekilas. Jadi ini adalah campaign yang menarik ya, gitu, yang berawal dari keresahan pengguna BCA gitu. Tapi justru malah dijadikan sebuah ide campaign gitu sama marketernya BCA nih. Nah, mungkin lanjut aja. Nah, aku mau tanya nih dari teman-teman yang di sini, ada yang mau langsung raise hand nggak? Untuk kasih tahu kenapa iklan promosi ini tuh bisa seramai ini antusiasnya dari netizen plus 62 kita. Mungkin ada yang mau ikutan raise hand, mungkin Mas Bagas boleh diliatin nih siapa yang udah raise hand. Gak apa-apa guys, ini opini, perspektif teman-teman, salah benar itu adalah tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Oke, kira-kira ada nggak nih Mas Bagas yang mau ikutan nih? Oke, mungkin nanti Oke, teman-teman ini kalau Kak ada ada yang raise hand nih. Kak Oke, Fani. ada siapa? Kak Oke, Fani, silakan silakan Mbak Kak Fani. Fani. Ayo nih Mbak Fani, kenapa nih iklannya kok yang berawal dari keresahan pengguna BCA, tapi yang nggak pakai BCA pun juga paham nih sama scam yang ada di WhatsApp ini. Oke, Ini ada ada yang 2 orang yang raise hand. Mungkin yang pertama tadi Kak Fani ya. Dipersilakan untuk Kak Fani. Atau mungkin bisa Kariska dulu ya. Silakan untuk open mic Kariska. Oke, nanti ada kejutannya nih. Nanti pasti banyak banget nih Mas Bagas yang akhirnya saya deh mau raise hand gitu. Ayo, berani dulu. Udah banyak nih, siapa yang bersedia Mas Bagas? Dipilih, ayo. Ya, ini ada Kariska. Silakan Kariska untuk open mic. Suaranya belum masuk nih Kariska. Mungkin kalau ada kendala bisa disampaikan di kolom komentar aja ya. Oke, aku lanjut. Mungkin Kak Anif Fariha nih, raise hand. Boleh Kak Anif untuk open mic. Silakan. Masuk ya, suaranya masuk nggak ya? Masuk, silakan Mbak. Jadi kalau menurut aku kenapa menarik itu karena kan itu sistemnya pakai konsep storytelling. Biasanya kebanyakan orang lebih suka mendengarkan cerita gitu kan. Jadi karena konsepnya storytelling dan menarik itu banyak yang banyak yang minat kayak gitu sih menurut aku. Oke, terima kasih nih. Bagus banget jawabannya. Mungkin ada satu lagi yang mau menjawab. Halo Kak, Ini, ya, boleh silakan. iya tadi aku belum bisa soalnya dari hostnya di unmute. Ini Kak, kalau dari aku karena talentnya Om Indro kali ya, jadi itu juga bikin orang-orang jadi tertarik buat tahu perspektifnya dia kayak gimana. Dan ini kayak dari posternya aja udah kayak film gitu kan. Jadi ngomongin soal phishing yang tadinya itu kayak terlalu serius, ini dibikin jadi kayak komedi atau lawak gitu. Oke, bagus banget ya jawabannya dari Kak Anif. Sama satu lagi tadi siapa? Oke, nah itu jadi benar banget ya teman-teman ya. Jadi yang diperspektifkan sama audiens Indonesia adalah ngebahas soal permasalahan itu harus serius gitu. Tapi ternyata BCA membolak itu gitu. Jadi kayak perspektifnya dibalik, dimana menjawab sebuah permasalahan itu nggak selalu harus serius gitu. Tapi bisa dengan sebuah sinema, bisa dengan tokoh-tokoh yang mungkin itu sangat familiar ya dengan komedi, mungkin dengan dunia industri film gitu. Jadi disangkanya ini adalah BCA mau bikin film, oh BCA mau bikin film gitu. Tapi ternyata ini adalah campaign dari iklannya mereka gitu untuk menjawab keresahan-keresahan para penggunanya gitu. Oke,
Thank you. Tadi aku suka banget jawaban dari eh Mbak Mbak Anif ya, itu yang soal storytelling. Nanti Mbak Anif boleh langsung aja nanti hubungi aku ya. Selamat mendapatkan e-wallet ya sebesar Rp25.000 gitu. Nanti boleh langsung kontak ke adminnya dari Hactive Egg ya. Oke, kita lanjut dari selanjutnya. Nah, kita mulai dari sebuah kisah terbentuknya campaign viral. Nah, kalau dianggap sebagai tuan dan nyonya gitu ya. Nah, konten ini itu sebagai rajanya gitu. Dan terus siapa nih nyonyanya atau ratunya gitu. Itu adalah konteks gitu ya. Jadi kalau kita mengkombinasikan antara konten dan konteks, lalu bisalah ini kita membentuk yang namanya campaign viral gitu. Yang seperti tadi dibilang sama kakak-kakak berdua yang di awal ya. Gitu ada Mbak Anif gitu dan satu lagi aku lupa tadi. Cavani ya, Kak. Ya, Kak Fani. Tadi ada Mbak Anif sama Kak Fani itu berdua udah sangat bagus ya. Ya, tapi aku suka banget jawabannya dari Mbak Anif gitu yang soal orang market Indonesia itu suka sama yang berbau cerita, drama gitu ya. Nah, kalau kita mengemasnya nih menjadi dua ini gitu. Tapi pertanyaannya yang perlu kita nantinya kita solve bareng-bareng adalah gimana caranya orang-orang mau ngobrolin campaign yang kita buat. Nah, ini jadi satu pertanyaan lagi yang mungkin akan kita jawab di sesi hari ini. Nah, apa sih yang kita pelajari di hari ini? Yang pertama akan kita memahami target audiens gitu ya. Khususnya audiens Indonesia seperti apa sih secara karakteristiknya, secara behaviornya, sampai ke kegiatan mereka sehari-hari. Lalu yang kedua, memilih platform campaign. Ada apa aja sih platform-platform yang kita bisa masukkan ke dalam campaign? Lalu yang ketiga dan keempat, kita akan nantinya belajar cara merancang campaign yang efektif dan juga optimasi campaign di sosial media. Nah, kita mulai dulu dari memahami audiens. Siapa sih audiens Indonesia yang cocok untuk campaign kita? Nah, sebelumnya tapi aku buka dulu dengan why ya, gitu. Kenapa sih kita perlu memahami audiens? Yang pertama, pastinya teman-teman ngerasa gitu ya, kalau kita bikin sesuatu atau konten, tapi nggak ngelihat audiensnya, itu kayak kita ngobrol sama tembok ya, gitu. Kayak yang maunya kita apa, yang dimau sama audiens apa. Yang pastinya dengan kita lebih ngerti dan memahami audiens ini, pastinya kita bisa membangun social media campaign tuh yang efektif gitu. Yang ibaratnya nggak selalu campaign itu soal iklan sebenarnya teman-teman. Campaign itu adalah soal gimana caranya pesan kita tuh tersampaikan dengan tepat gitu ya. Kadang aku juga pertama-tama masuk ke karir ini tuh campaign itu adalah iklan. Ternyata itu adalah stereotip yang harusnya nggak harus kita pasang lagi ya di mindset kita gitu. Campaign ini adalah sebuah pesan sebenarnya. Pesan yang membangun, pesan yang membuat kita tuh audiensnya jadi bergerak dan mau engage sama brand kita. Yang kedua, juga membangun strong online presence di platform digital gitu ya. Pastinya kita pengen banget dong brandnya dikenal lewat sebuah campaign yang unik gitu. Oh, kalau misalnya kita ingat Aero Street, biasanya nginget tuh ada tas belanja yang gede gitu. Kalau lagi di mall-mall gitu. Dia karena waktu itu ada campaign tas belanja gede. Nah, yang ketiga, membangun kedekatan juga gitu ya. Connect akhirnya antara audiens dan brand gitu. Jadi kayak brand sekali bikin event, sekali bikin produk baru gitu, itu langsung rame karena kedekatannya udah sangat dekat ya. Sangat 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 tidak ada batasan lah antara brand dan audiens ini. Terus yang keempat adalah mendorong pertumbuhan engagement dan brand recognition. Nah, ini jadi suatu hal yang penting ya, keempat ini. Nah, gimana nih kita bisa ngerajut ini semua dan bisa kenal sama konsumen? Nah, caranya adalah pertama ngobrol dulu aja ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nih bisa misalnya lagi nge-handle brand sekarang ya, wawancara orang yang sudah pernah ngebeli produk atau jasa kamu. Lalu bisa tuh dicoba diajak ngobrol gitu. Kira-kira apa nih, kita kepoin sosial media mereka. Oh, mereka lagi interest soal apa? Oh, mungkin ngebahasnya mereka tuh lagi suka update soal beauty. Mereka sedang update pejuang jerawat. Oh, lagi jerawatan nih mereka nih. Atau mungkin kayak produknya tote bag gitu ya. Oh, mereka lagi nyari tote bag yang muat laptop 15 inch misalnya. Nah, kita nanya nih, kepoin kegiatan mereka apa sih? Kok punya laptop 15 inch nggak kegedean tuh?
Gitu. Kita nanya, oh ternyata dia seorang desain grafis gitu yang perlu laptop yang mumpuni ya gitu. Nah, mereka juga butuh tuh tote bag yang secara fungsional dan juga ukuran cocok sama kegiatan mereka. Lalu yang ketiga, mulai bikin persona gitu. Kalau memang udah selesai ngobrol dan udah coba interview masing-masing dari mereka gitu ya. Jadi persona ini adalah sebuah gambaran tentang karakteristik target konsumen kita. Nah, juga persona ini nantinya dibuat berdasarkan informasi lokasi, kebiasaan, dan pola pikir konsumen kita. Gitu. Nah, biar nggak boring banget gitu ya, ibaratnya nggak terlalu teoritis, kita pastinya deket dong sama brand pop mie. Siapa sih yang di sini nggak pernah makan pop mie? Kalau lagi jalan-jalan, kalau lagi nggak ada makanan di kamar gitu, pastinya pengen langsung aja seduh pop mie gitu kan. Nah, coba kita pengen tahu nih, siapa sih sebenarnya target audiensnya pop mie gitu ya. Nanti coba kita bareng-bareng ya, aku dan teman-teman gitu, untuk identifikasi pakai audiens persona. Nah, jadi sebelum aku tuntaskan beberapa kolom yang ada di sini, aku mau ngasih tahu dulu detail-detailnya gitu ya. Jadi untuk pekerjaan ini biasanya kita bisa tanyakan apa sih yang dilakukan mereka sehari-hari gitu ya. Terus ada lokasi juga, kira-kira mereka tuh tempat tinggalnya di mana, domisilinya di mana, kira-kira karakteristik daerahnya tuh seperti apa, ramai atau sepi. Terus goals gitu ya. Goals ini adalah kita bisa menanyakan aspirasi apa sih yang membuat mereka tuh menjalani kehidupan sehari-harinya tuh jadi lancar gitu. Terus affinity gitu ya. Nah, affinity ini adalah hal yang mereka sukai atau yang sering banget mereka tuh jadi minat gitu untuk ngikutin kegiatan itu atau tingkah laku itu atau mungkin tren itu. Nah, setelah tahu nih, kita mulai masuk nih ke pleasure point sama ke pain points namanya. Jadi, bedanya pleasure point ini adalah sebuah keuntungan ya. Keuntungan yang mereka pengen dapatkan dari sebuah brand itu. Jadi bisa kita lihat di sini yang bisa kita tanyakan adalah kegiatan yang dapat menunjang goals-nya tuh apa aja yang mereka lakukan dan effortnya kayak gimana. Nah, lalu selanjutnya ada juga pain point nih, kebalikannya dari pleasure point gitu. Pain point ini adalah kayak keresahan yang mereka rasakan ya, gitu. Jadi kayak batasan apa sih yang menghalangi mereka itu untuk mencapai goals-nya. Nah, kita perlu tahu nih, jangan sampai kita bikin produk ternyata nggak nge-solve permasalahannya mereka. Sampai kita juga perlu tahu ya, top 3 channel yang sering mereka pakai atau mereka akses sehari-hari itu apa. Jadi media itu apa mereka pakainya ini? Apakah TikTok seringnya atau YouTube ataukah Instagram ataukah Twitter gitu. Nah, siapakah mereka ini gitu ya? Kalau tadi kita pakai studi kasusnya brand PopMe. Nah, kalau kita masukkan ke brand gitu ya, di sini ada audiens persona gitu. Yaitu adalah seorang remaja Gen Z ternyata. Karena memang PopMe ini terkenalnya colorful ya, dan juga dia enjoyful gitu. Di range usia 15 sampai 22 tahun. Nah, siapa sih sebenarnya di range usia ini? Yaitu anak-anak SMA sampai anak kuliahan. Lokasinya sih ya, nyasarnya langsung ya, spesifik di Indonesia gitu. Nah, goals-nya adalah mereka ingin coba berbagai jenis kegiatan yang seru dalam hidupnya gitu. Nah, kejutan lagi adalah aku pengen banget nih minta tolong satu teman nantinya yang akan jawab ya. Tapi ini nggak resen, tapi cukup jawab di kolom komentar nanti ya. Kira-kira affinity-nya apa nih dari target audiensnya PopMe gitu. Nah, pleasure point-nya tuh ngerasain nonstop serunya hidup dan liburan main game sampai ngehobi. Terus pain point-nya tuh dia suka bosen, kadang suka kehilangan inspirasi dan motivasi aja gitu tiba-tiba. Sampai kayak sering banget begadang untuk ngerjain tugas gitu. Atau jenuh dan capek rutinitas gitu ya. Dari kegiatan mungkin sekolah atau kuliahnya gitu. Pengen kayak bengong dulu deh nyejukin hati gitu. Nah, top 3 channelnya coba bantu nih. Ada affinity sama top 3 channel. Boleh dong dijawab di kolom komentar nih teman-teman. Kira-kira apa sih affinity dan top 3 channelnya kalau target audiensnya PopMe seperti ini? Boleh, nanti aku coba cek barangkali ada yang benar. Silakan. Affinity itu tadi apa? Ayo. Aku coba ulang lagi ya ke slide sebelumnya. Nah, ini affinity. Hal yang mereka sukai atau kecenderungan terhadap minat mereka. Oke, dari Anif. Affinity-nya traveling sama staycation.
Sosmednya IG, TikTok, dan Twitter. Oke, ada lagi dari teman-teman? Kalau belum nanti langsung aku spill aja kalau mungkin teman-teman ngerasa bingung nih. Oke, masih belum, mungkin aku next dulu ya. Langsung aja aku spill kira-kira affinity-nya apa nih. Oke, bener tadi ya. Jadi dari secara kecenderungan minat aktivitas mereka itu suka yang traveling, nonton drama Korea, dan juga suka aktivitas outdoor ya, kayak konser, main sepeda, atau lari gitu. Nah, itu ternyata affinity dari target audiensnya PopMe gitu. Nah, top 3 channelnya ternyata pas aku selidiki, Gen Z ini adalah mayoritas sekarang ngumpulnya itu di TikTok gitu. Terus yang kedua YouTube, dan ketiga itu Instagram. Oke, jadi ini kita dari melakukan audience persona tadi ya, gitu. Kita akhirnya ngerti gitu. Siapa sih brand kita? Gitu. Apa yang brand kita percayai nih? Kita ngelihat sama audiensnya. Oh, audiens ternyata menyukai karakteristik kegiatan yang seperti itu. Oke, audiens sukanya perilaku yang seperti ini. Oh, kegiatan sehari-hari mereka seperti ini. Akhirnya ini tuh jadi pondasi ya, teman-teman, untuk kita tuh ngebangun sebuah campaign brand di semua channel. Akhirnya semua campaign yang kita lakukan itu akhirnya maksimal atau terintegrasi dengan baik gitu. Nah, yang perlu dicatat juga ya, hal ini akan menentukan berbagai hal ya. Yang pertama itu cara brand bicara, lalu yang kedua visual dari brand, lalu yang ketiga suara dari brand, dan keempat pesan apa yang mau brand sampaikan. Oke, sampai sini kita sepakat ya. Campaign itu bukan sebuah iklan. Campaign itu adalah penyampaian sebuah cara, visual, suara, sampai pesan yang efektif. Gimana caranya audiens itu termotivasi untuk melakukan yang kita sampaikan. Nah, itu campaign ya, teman-teman ya. Jadi, secara teoritisnya tuh nggak perlu susah-susah sebenarnya. Keempat ini aja, cara, visual, suara, dan pesan. Oh, kalau kamu sudah melakukan strategi keempat ini, kamu tuh sebenarnya udah menjadi campaign spesialis. Tapi gimana nih caranya kita bisa memahami ya social media channel yang mungkin tadi kita udah paham dari karakteristik campaign itu melakukan apa. Nah, caranya adalah kita memahami social media channel apa yang bisa kita masukkan atau kita input ke dalam campaign kita nih sebagai platformnya. Nah, seperti kita lihat dulu apa sih social media platform yang paling banyak digunakan sama anak-anak Indonesia gitu ya. Sepanjang 2023 kemarin ya, sampai Januari 2024. Oke, kelihatan dari sini, sepanjang 2023 itu adalah YouTube ya, yang paling banyak. Terus yang kedua itu TikTok, yang lagi growing banget ya. Campaign-campaign yang ditaruh di sana, itu otomatis sekarang dikenalnya FYP. Terus ada Facebook juga gitu. Nah, Facebook ini ternyata masih dominan karena biasanya dikuasai sama komunitas-komunitas dan grup gitu ya. Terus yang keempat ada Instagram, lalu dilanjutkan LinkedIn, Twitter, sampai ke Pinterest gitu. Nah, kita kenal dulu nih karakteristik dari ke-6 platform yang mau kita pelajari malam ini gitu. Yang pertama kita mulai dulu dari Instagram ya. Jadi tipikal Instagram ini ada dua, ada foto dan video gitu. Nah, biasanya tipikal postnya itu bisa menggunakan feed dan reels ya. 3-4 post per minggunya. Terus story juga bisa kita buat nih 1-3 post per hari gitu. Nah, kalau mau melakukan Instagram live ya, kita bisa melakukan 1 kali per minggu. Biasanya antara di Jumat malam yang efektif atau di Sabtu malam gitu. Itu adalah waktu-waktu yang efektif untuk di Instagram ini gitu. Oke, terus yang kedua itu ada Facebook. Nah, walaupun ini pengguna terbanyaknya adalah bapak-bapak dan mama kalian ya, gitu. Tapi kita ketika disuruh nih, coba dong posting iklannya atau campaign-nya tuh di Facebook, gitu. Nah, kita ngerti, gitu. Oh, di sini apa sih karakteristiknya? Oh, ada Facebook post sama Facebook story, gitu. Nah, berarti kita perlu menyesuaikan nih tipikal postnya gimana, gitu. Kalau Facebook post itu 3-4 post aja per minggu. Kalau story itu bisa dibuat 1-3 post per harinya gitu ya. Nah, itu bisa dilihat juga nanti karakteristik dari brand kalian apakah cocok dengan penggunanya. Oke, nah ini kalau TikTok nih, yang sekarang menduduki chart nomor 2 ya, sosial media platform yang paling banyak digunakan mayoritas penduduk Indonesia gitu.
Nah, di sini ada 3 fitur yang dimiliki sama TikTok. Ada TikTok Video, ada TikTok Photos, yang sekarang lagi di-up banget nih, FYP-nya ya, buat mungkin teman-teman yang baru mau main, coba deh kalau videonya kok aku nggak trending-trending ya, nggak FYP-FYP ya, cobain TikTok Foto. Karena aku baru nyobain banget kemarin dan itu langsung gede banget audiensnya. Karena sekarang lagi di-up banget sama TikTok gitu. Terus ada TikTok Live yang di sini memudahkan pengguna ya, karena hadirnya TikTok Shop dan TikTok Live dalam satu platform ini, jadi langsung bikin audiens tuh makin betah untuk lama-lama ngeliatin live TikTok gitu, dibandingkan platform lain yang harus pindah sana pindah sini, itu kan makin banyak aplikasi yang perlu di-download. Tapi TikTok ini menyediakan satu fitur yang satu apps, satu platform, satu solusi gitu. Nah, ini untuk short video bisa dibuat 1 sampai 3 post per harinya. Kalau live sih mungkin sekarang ada banyak brand ya yang sudah melakukan post itu kalau bisa setiap 1 kali sehari gitu. Karena untuk menjaga algoritma TikTok itu supaya masuk di brand mereka. Oke, yang selanjutnya ada Twitter. Nah, ini ada model tweet yang panjang seperti ini ya. Nah, biasanya Twitter itu terkenal dengan KOL-nya ya, atau seleb tweet-nya yang berkembang dan saling menunjukkan inovasinya. Terus tweet juga nih, adalah salah satu tweet dari KAI juga yang bisa jadi referensi gitu ya. Kayak menyegarkan mata nih ketika teman-teman baru banget bangun pagi ternyata langsung di live tweet tuh sama KAI Indonesia seputar kereta dan pemandangannya. Nah, ini jadi kayak satisfying yang bisa dibuat di dalam ekosistem Twitter atau yang terkenal dengan X ya sekarang, gitu. Nah, kalau YouTube gimana nih? Nah, kalau YouTube itu ada 2 tipikal, ada long video sama short gitu. Kapan kita perlu banget nih? Nah, kalau mungkin kalian udah mulai aktif gitu ya untuk ngebikin channel YouTube, bisa banget mulai dari 1 kali post ya per minggunya gitu. Nah, kalau short sih sama kayak TikTok ya, kayak 1 post per hari, seperti itu. Nah, terus ada lagi nih LinkedIn yang biasanya terkenal ketika kita lagi nyari sebuah pekerjaan atau kayak mencari opportunity gitu ya, bisa di dalam itu. Nah, apa aja sih platform fitur yang bisa kita manfaatkan? Yang pertama kita bisa membuat job opportunity yang biasanya digunakan untuk employment branding ya. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang jadi HR gitu, mungkin akan familiar ya dengan fitur ini, atau kayak company update gitu. Kira-kira ngapain aja sih company selama 1 minggu itu atau 1 bulan itu gitu. Jadi kayak orang paham, wah ternyata produksinya bagus nih, aman, dan jadi membuat brand trust juga ke brand tersebut ya. Nah, ini bisa dilakukan 3 sampai 4 post per minggunya. Oke, kalau tadi kita udah kenalan nih sama beberapa platform sosial media dan kita kenalan sama campaign gitu. Mungkin sebelumnya, sebelum lanjut ke sesi 3 dan 4, aku mau coba membuka pertanyaan dulu nih, Mas Bagas. Boleh dipandu mungkin. Oke, halo Mas Bagas. Ya, halo, gimana Kak? Oke, boleh dipandu nih sebelum kita masuk ke sesi 3 dan 4. Tadi kita udah belajar ya soal platform-platform untuk membuat campaign. Dan juga kita udah belajar pengenalan campaign itu apa sih sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman yang ada di sini. Oke, baik Kak. Untuk teman-teman nih yang mau bertanya, silakan untuk raise hand dan bisa on mic ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada kendala, bisa langsung chat aja di kolom komentar. Nanti aku bacain. Oke, ini ada dari Kak Fatur Rahman nih Kak. Mau bertanya, gimana cara kita riset ke audiens kalau semisal kita nggak bisa interview atau ngobrol ke audiens secara langsung? Mungkin bisa langsung dijawab Kak Bowo. Oke, pertanyaannya menarik banget ya. Ini jadi kebingungan aku juga. Mungkin ini biasanya terjadi sama brand-brand baru yang mungkin pembelinya masih sedikit dan bingung kira-kira siapa yang pernah beli produknya. Nah, ini bisa dilakukan dengan kita melihat tren ya. Jadi kita bisa melakukan yang namanya social listening gitu. Jadi kita mendengar lewat konten-konten apa yang sekarang lagi rame gitu. Jadi kita bisa nge-search misal kayak konten viral bulan Mei gitu, Mei akhir, apa sih yang ada di Mei akhir? Oh, mungkin terkait tapera kemarin ya, ramai banget itu, masyarakat Indonesia semuanya reaktif terhadap tapera 3% itu gitu. Oh, tentang apa lagi nih?
tentang adanya mau Idul Adha, mau ada kurban gitu. Nah, nanti bisa masuk ke brand kalian kira-kira apa yang berhubungan ya? Ada kurban sama ada kebutuhan campaign kalian mau promosiin fitur yang ada di produk kalian gitu. Nah, itu masuknya bisa dari situ ya. Atau bisa melihat dari insight nih. Kira-kira audiensnya tuh yang gimana sih? Nah, makanya yang pertama dilakukan adalah membuat audiens persona gitu. Kalau teman-teman belum bisa ngobrol. Karena audiens persona itu ibaratnya kayak sebuah pre-validation untuk teman-teman itu untuk lebih mengenal gitu. Sebelum akhirnya teman-teman ngobrol secara langsung lewat interview atau melakukan social listening lewat riset ya, melalui search bar ya yang ada di tiap platform sosmed. Bisa langsung dicari keyword-keyword yang mau teman-teman cari apa, itu biasanya yang platform-platform yang udah ramah keyword itu ada sekarang TikTok, yang terus kedua YouTube, terus yang ketiga adalah Twitter gitu. Nah, biasanya Twitter itu sangat cepat ininya ya, apa, yang viral-viral yang ada di Twitter. Nah, teman-teman bisa search tuh dari situ. Misal kayak apa ya, lagi akhir bulan, tentang apa sih akhir bulan gitu, atau kayak lagi awal bulan yang diomongin soal apa sih. Itu sangat bisa dilihat karena Twitter ini sangat cepat ya untuk informasinya, biasanya 2 hari aja itu udah hilang tuh trennya di TikTok. Nah, biasanya nanti pindah ke platform yang lainnya, gitu. Mungkin terjawab nggak nih dari pertanyaannya? Dari Mas Fatur Rahman tadi ya? Oke, terjawab Kak, katanya terima kasih gitu. Oke, sama-sama. Boleh Oke, nih, satu lagi mungkin ya? Atau oke, mungkin banyak juga sih antusiasnya, mungkin 2 lagi deh, boleh Mas Bagas. oke, aku bacain komentar kedua nih ya Kak, ada dari Kak Ica. Kak, cara milih platform yang tepat buat brand gimana sih Kak Bowo? Silakan Kak Bowo langsung dijawab aja. Oke, mungkin aku mau tanya feedback lagi ya ke Mbak Ica ya. Kira-kira dari platform yang tepat ini produknya apa nih Mbak Ica nih? Karena tiap platform beda audiens aja, beda campaign yang perlu dilakukan. Mungkin boleh interaktif Mbak Ica atau tulis di kolom komen juga boleh. Ini dari Kak Ica udah ada respon nih Kak. Oke. Produknya kebetulan skincare luxury. Oke, produk skincare mahal. Nah, seperti kita paham ya, gimana sih cara ngejangkau audiens yang bisa tertarik sama skincare dan makeup? Pastinya butuh visualisasi, butuh banyak showcase ya soal produknya, terus gimana cara pemakaiannya gitu. Yang aku rekomendasikan adalah platform-platform yang sangat visualable. Visualable di sini adalah yang secara showcase produknya itu sangat bisa divisualisasikan lewat video gitu untuk skincare sendiri. Karena mungkin rekomendasinya tuh ada TikTok ya, yang pertama, lalu yang kedua YouTube, lalu yang ketiga Instagram gitu. Apalagi dengan kalau Mbak Ica ya udah aktif secara live TikTok gitu, atau mungkin sering banget bikin video-video di TikTok gitu soal showcase produknya dan bikin ya POV yang lebih beda dan unik dari showcase. Sebenarnya sih cukup ngambil satu shot gambar aja ya Mbak Ica gitu. Nanti Mbak Ica tinggal bikin POV yang beda gitu. Misal kayak gimana sih cara pakai skincare ini ketika mungkin lagi pas malam hari gitu, atau pas lagi pagi hari gimana, atau mungkin kayak sekarang itu yang lagi rame abis liburan ke Bali tapi takut kering gitu ya. Nah, itu bisa banget tuh POV-POV-nya karena mungkin kemarin Mei itu lagi banyaknya liburan gitu. Takut banget nih kulitnya jadi hitam lagi. Nah, itu bisa masuk tuh bikin POV showcase produk tapi POV-nya lebih ke liburan di Bali gitu. Itu dibuat seperti itu. Oke, udah menjawab belum ya, Mbak Ica? Iya, bener. Pilih yang visual karena produk-produk yang sifatnya pemakaian rutin ya, kayak sehari-hari itu perlu banget yang perlu banget modelnya itu visual gitu. Visual dan showcase produknya itu harus di-highlight banget. Itu kayak parfum gitu ya. Kayak sepatu juga pun kegiatan sehari-hari dipakai yang selalu aktivitas kemana-mana itu perlu banget tuh showcase-nya, kenyamanannya gimana. Karena kalau cuma dengan kata-kata orang tuh kadang nggak percaya
gitu. Tapi kalau udah visual, udah ngelihat secara langsung lewat video, itu bikin ketertarikan dan kepercayaan mereka tuh makin naik. Oke, semoga lancar ya untuk campaign-nya. Nanti dicoba dulu aja bikin POV-POV yang unik. Oke, satu lagi mungkin Mas Bagas pertanyaannya sebelum kita lanjut ke sesi step 3 dari pembuatan merangkai campaign. Oke, baik Kak. Ini sebenarnya masih ada 3 pertanyaan lagi. Boleh Antusias dong, banget ya dipilih teman-teman nih. satu mungkin ya yang paling menarik apa nih? Oke, aku bacain ya Kak. Dari Kak Zenita Mila. Apakah campaign yang kita buat harus selalu mengikuti tren yang sedang viral? Karena kadang kurang masuk dengan brand personal kita. Boleh langsung dijawab Kak Bowo. Oke, pertanyaan menarik banget. Ini dulu pernah banget ya, aku buntu ide gitu ketika atasan nyuruh, ya udah yang penting ikutin tren gitu. Kayak kamu melakukan trendjacking aja gitu, lihat tren yang sekarang apa. Tapi ternyata pas udah dilakukan nggak sukses atau nggak efektif. Yang bisa dibilang CPC-nya atau cost per cost-nya itu tinggi kalau ketika membuat iklan Meta Ads atau TikTok ya. Nah, aku coba untuk merubah mindset aku untuk tidak mengikuti tren lagi sejak saat itu ya. Karena ibaratnya tren itu tuh hanya pendamping sebagai alat ya, tren itu. Nggak bisa dijadikan sebagai kebutuhan gitu. Nah, ketika mindset kita udah masukin tren itu sebagai alat aja, berarti kita bisa dong membuat trendsetter itu gitu. Nah, ketika sedang tidak ada tren yang berjalan gitu ya, tidak ramai atau tidak cocok sama brand kita bisa bikin trendsetter. Contohnya seperti gambar di samping ya. Ada nggak yang pernah bikin tas segede itu? Gitu. Ada nggak tren yang memuat soal tas gede itu? Gitu. Nggak ada. Ini berawal dari keresahan di mana pembeli sepatu gitu. Biasanya nggak dapat tas belanja yang proper gitu, atau yang bisa dibilang kayak kecil banget tas belanjanya, nggak bisa pamer nih ke sosial media gitu. Padahal Aerostrip itu harganya 150 sampai 200 ribuan ya teman-teman gitu. Tapi ternyata unik nih gitu, kayak ngebawa daya tarik gitu, dimana Aerostrip ini akhirnya bisa menjadi trendsetter tanpa harus ada tren yang berjalan sebelumnya. Nah, karena trendsetter ini akhirnya brand ini tuh justru malah diikutin sama banyak brand gitu, yang kayak bikin tas gede, apa-apa gede gitu, yang bikin unik dan bikin jadi beda gitu. Nah, jadi brand kamu pun juga bisa menjadi trendsetter. Nah, nanti kita bisa nih ngerangkai gimana sih supaya brand kita tuh bisa jadi trendsetter gitu. Diikutin aja ya di next selanjutnya. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah tanya. Mungkin nanti pertanyaan yang belum terangkum, boleh banget ya dibantu catat Mas Bagas, mungkin di sesi akhir nanti kita bisa sama bahas lagi nih. Sebelum itu aku mau izin lanjut dulu ya untuk masuk ke step 3 ya teman-teman. Oke, ini jadi pertanyaan banget gitu. Ketika kita udah kenal audiens, kita udah kenal platform gitu. Apa sih, gimana sih caranya kita merangkai? Apakah kita harus ikut tren? Apakah kita harus yang merangkai tren sendiri gitu? Nah, ini adalah tahap di mana kita merangkai campaign brand yang efektif. Nah, gimana tuh caranya? Nah, jadi ada 7 step ya, teman-teman ya. Tapi mungkin aku nggak akan jelasin ini dalam satu malam ya, karena aku bukan pembuat Candi Prambanan ya, yang bisa langsung menyelesaikan ini dalam satu malam gitu ya. Mungkin nanti teman-teman boleh banget kepoin kegiatan-kegiatan atau bootcampnya Hactive 8 ya. Jangan lupa join kalau memang tertarik untuk masuk ke bootcampnya Hactive 8 ini gitu. Nah, kita mulai rangkai campaign efektif itu dari mana nih? Dari mana ya guys? Gitu. Nah, aku akan pertama akan bahas ini jadi 3 step aja ya untuk malam ini ya. Sisanya nanti mungkin teman-teman boleh banget kepoin bootcampnya Hactive 8 kira-kira kapan buka nih gitu. Nah, nanti akan lebih lanjut, akan dibahas nih lebih banyak soal pembuatan campaign ini gitu di bootcamp digital marketingnya Hactive 8. Nah, kita mulai dulu deh ya. Langkah pertama nih. Kita mulai nih. Ayo, jalan bareng-bareng. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Saling gandengan ya. Yang pertama adalah menciptakan dan memahami tujuan dan batasan. Nah, gimana nih caranya kita tahu nih batasan apa yang perlu dilakukan? Pernah nggak sih teman-teman ketika lagi berkreatif gitu ya, teman-teman disuruh sama atasannya, boleh dong bikin konten, pas teman-teman tanyain lagi gitu ya, emang brandnya mau digimanain kontennya, Pak? Gitu. Setelah sebebas kamu gitu. Ternyata kita tuh malah jadi buntu ya teman-teman ya.
ketika dikasih kebebasan gitu ya. Maunya apa nih? Atasan kok ngasih kebebasan gitu aja untuk bikin konten, suruh bikin kreativitas gitu. Nah, di sini aku akhirnya merumuskan ya menjadi 4 step ini untuk kita itu bisa menemukan atau mengetahui batasan ketika kita melakukan sebuah campaign. Yang pertama kita ngerti dulu yang namanya brand archetype gitu. Yang brand archetype ini tuh kayak ngasih tahu kita tuh mau bikin persona kontennya tuh yang gimana gitu. Apakah yang spirit ataukah yang konten-konten yang sinematik kayak BCA tadi atau kayak konten-konten yang playful and enjoyable kayak JNT Express gitu ya atau yang kayak humans yang sifatnya luxury gitu secara brand archetype-nya. Nah, itu. Jadi tentuin dulu ya teman-teman ya. Kira-kira mau persona brand itu yang gimana. Lalu yang kedua nih, kita perlu belajar juga gitu. Kita tanyain nih atasan kita nih, Pak, mohon maaf gitu. Kita nggak bisa gerak kalau nggak ada brief dan information gitu. Karena semua orang mau dilepas, langsung dikasih kebebasan, aku jamin nggak akan bisa tanpa adanya brief dan information tertentu yang mau dirangkai untuk sebuah campaign itu gitu. Terus yang ketiga nih, pastikan juga nih budgetnya tuh berapa. Jangan sampai kita salah langkah ya. Ketika kita ya udah campaign aja tuh pasang ads di TikTok gitu. Kalau nggak pasang di Google Ads, kalau nggak di Meta Ads. Ternyata budgetnya cuma 1 juta, kan repot juga ya. Kalau nggak sesuai budget gitu, ternyata kita yang boncos yang harus bayarin dari campaign itu. Terus yang ketiga tuh kita juga harus membatasi secara waktu. Kapan nih campaign ini berjalan, apakah cuma 2 bulan, apakah cukup 1 bulan aja, atau bahkan kayak cuma cukup 2 minggu gitu. Itu perlu banget di define ya, didefinisikan dari kita sebagai campaign marketers untuk memahami batasan-batasan ini. Karena kalau kita memahami 4 batasan ini, kita pasti nggak akan salah langkah dan campaign kita tuh jauh justru malah lebih efektif dengan adanya batasan ini. Nah, percaya nggak? Tanpa batasan tuh nggak akan ada yang namanya kreativitas gitu. Jadi bayangkan teman-teman tadi disuruh bikin ya tanpa batasan. Nah, jadi ini adalah batasan-batasan ya yang mungkin brand tuh akhirnya bingung gitu. Nah, sebenarnya ini agak kebalik ya. Sebenarnya yang benar itu di sini to this. Jadi dimulai dari brand yang kiri. Nah, berawalnya tuh dari yang sebelah kanan ya teman-teman gitu. Dimana dikasih kebebasan, akhirnya yang dibikin apa? Budget campaign-nya banyak nih gitu. Tapi dikasih kebebasan, akhirnya kreativitasnya nggak jalan. Cuma bikin giveaway, cuma bikin alert, selamat hari ibu ucapan tanpa ada konteks. Hanya sebatas konten. Tapi ketika kita masukin unsur konteks, ya jelas gitu. JNT positioning-nya tuh ada di mana. Ketika sedang ada tren ya, tren berupa timnas Indonesia yang sedang digaungi anak-anak muda, JNT masuk di situ. Gitu. Dimana di sini aku juga aktif ya untuk menghandle campaign-campaignnya JNT, ikut terlibat gitu. Akhirnya masukin lah gitu, kayak ongkirnya murah gitu ya. Terus bisa pakai kurir-kurir JNT itu yang selalu sigap. Jadi aku kasih hashtagnya itu tagline-nya campaign-nya jadi bisa gitu. Nah, jadi bisa ini adalah ya pokoknya kita punya brand archetype-nya tuh spirit gitu ya, yang playful banget dan enjoy gitu untuk bisa berhubungan atau mendekat ke audiens. Nah, awal itu dari sini teman-teman ya, tanpa adanya batasan gitu. Yang aku tanyain ke staff mereka sih, ya udah Mas, aku disuruh bikin konten aja gitu. Tapi nggak tahu nih secara briefnya seperti apa. Ya udah mereka ngasal aja ngambil yang sekiranya cocok sama audiensnya. Ternyata kentang banget gitu ya kalau berdasarkan dari perspektifnya mereka atau hasil yang mereka report gitu. Nah, akhirnya diubah nih jadi ke Tudis ini gitu. Nah, semoga teman-teman nantinya bisa ya untuk bisa memberikan batasan-batasan. Nah, batasan apa sih yang aku coba ciptakan dalam kebebasan itu ya? Walaupun kita sebenarnya bisa eksplorasi secara bebas gitu, tapi dengan adanya batasan ini tuh kita jauh lebih planning dan lebih strategis. Nah, brand archetype-nya tuh jadinya aku buat jadi The Explorer gitu. Yaitu sifat brandnya nantinya akan berubah personanya jadi mandiri, mencari kebebasan, dan menciptakan pengalaman baru. Nah, akhirnya terbentuklah persona untuk JNT Express itu seperti itu. Nah, secara briefnya, aku membuat campaign jadi bisa dengan campaign key message-nya adalah
pejuang paket yang siap sedia menjaga barang kesayangan. Nah, itu asik banget ya. Jadi gampang banget. Oh, ada pejuang paket. Siapakah pejuang paket ini? Yaitu subjeknya bisa jadi kurir-kurirnya JNT gitu. Siapakah yang siap sedia ini? Gitu. Yang siap sedia ini adalah sistemnya JNT gitu ya. Nah, barang kesayangannya siapa? Gitu. Jadi selengkap ya, ada subjek gitu, ada konteks dan juga ada objek. Objeknya barang kesayangan, yaitu adalah barang-barang customer yang selalu siap sedia dijaga. Nah, budgetnya mereka minta di 15 sampai 20 juta untuk menjalankan di TikTok Ads dan juga di YouTube Ads gitu. Nah, timeline-nya dijalankan selama 2 bulan dari bulan April dan Mei 2024. Nah, jadi jelas ya, kita akhirnya ngerti berapa banyak sih konten yang mau kita produksi gitu ya selama timeline ini. Budget segini kita bisa maksimalkan itu kemana aja platformnya. Akhirnya kita bisa membagi semua budgetnya itu dengan efektif karena kita dapat konfirmasi ya secara budget berapa. Dan akhirnya kita bisa berkreativitas di dalam konten-konten turunan. Nah, lakukan hal ini juga ya teman-teman di tahap planning. Yang pertama, penamaan campaign berupa tagline. Walaupun teman-teman bikin kontennya eksploratif gitu, tapi dengan adanya kita membuat tagline campaign, kita tuh jelas gitu, mau ke siapa targetnya, ada subjeknya, kontennya seperti apa, nanti di showcase-nya gitu, sampai ke cerita atau storytelling yang mau kita bawa itu seperti apa gitu ya. Kalau tadi cerita yang mau aku bawa di JNT itu berupa jadi bisa. Berarti kan jiwa-jiwanya adalah yang semangat gitu, yang selalu termotivasi, yang selalu terinspirasi. Nah, yang kedua itu eksplorasi ide campaign. Akhirnya kita bisa melakukan eksplorasi banyak hal, kita bisa memasukkan banyak banget ini ya, poin-poin yang sekarang lagi digaungi sama anak-anak muda apa sih gitu. Oh, mereka males keluar rumah gitu. Kayak mereka tuh pengennya yang eksploratif kayak nonton konser atau kayak nonton stadion, apa nge-stadion gitu ya, atau kayak ya udahlah traveling kemana-mana sendiri bebas gitu. Terus yang ketiga, penentuan aktivitas campaign. Nah, perlu banget nih aktivitas campaign-nya ada apa? Apakah hanya sekedar konten organik ataukah dapat budget untuk melakukan yang namanya campaign ads gitu, atau sampai mungkin nyewa atau kerjasama ya bareng KOL untuk bisa bareng-bareng nih mempromosikan dari campaign kita supaya akhirnya audiensnya tuh tersebar luas. Yang keempat, ada penentuan jadwal campaign juga. Perlu juga nih, karena jangan sampai kita tuh jadi molor gitu, gara-gara nggak ada jadwal campaign. Lalu yang kelima, pastikan turunkan jadi konten-konten utama ini, yang akhirnya konten utama ini tuh jadi garda terdepan gitu. Yang sebenarnya itu adalah campaign kita. Oh, ini konten 1, konten 2 saling integrasi, saling saut-sautan ya. Kayak kita tuh ngobrol gitu. Jangan sampai antara konten 1 dan konten 2 tuh tidak ada interaktifnya atau nggak nyambung gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya gitu, karena kita tidak punya campaign gitu. Akhirnya kalau punya campaign tuh saling saut-sautan ya teman-teman, manfaatnya seperti itu. Nah, metodenya tuh sangat sederhana nih. Ketika teman-teman punya tim ya, coba banget ngobrol dan melakukan yang namanya vote atau pengelompokan gitu. Kira-kira kita udah membuat campaign ya. Aku sering banget melakukan metode ini karena yang sebenarnya menjadi kebuntuan adalah kita nggak pernah ngobrol sama tim kita, atau bahkan kayak manajer kita tidak pernah membuka diskusi dalam sebuah melakukan perancangan sebuah campaign. Nah, ini perlu banget ya teman-teman. Walaupun mungkin teman-teman bukan leader, tapi sebisa mungkin teman-teman cobalah yang inisiatif duluan untuk ngajak manajer brand teman-teman itu untuk ngobrol gitu. Karena ngobrol ini sangat penting gitu ya. Kayak sekedar mungkin di luar kerja nongkrong, ini lagi ada yang lagi viral nih kontennya seru gitu. Ini kayaknya lagi ngebahas ini nih banyak anak muda gitu. Nah, kebetulan cocok juga targetnya sama kita. Ya udah, teman-teman pengelompokan nantinya dari ide-ide itu gitu ya. Oh, ide ini cocoknya masuk ke kategori 1 gitu. Oh, kategori 2, kategori 3 gitu. Akhirnya dari vote ini tuh kita tahu mana nih yang paling banyak disukai sama tim kita. Akhirnya saling ngevote aja ya. Misalnya ada yang suka nih konten pertama. Siapa yang suka konten pertama? Nanti ngasih titik-titik gitu ya. Ngasih vote-nya di situ. Oh, ternyata dari ada 9 vote ya. Dari 9 konten, ternyata yang disukai itu konten ke-5 gitu. Nah, ya udah berarti yang dipilih konten 5 yang nantinya akan di-brief yang mungkin cocok nih ke konten-konten berikutnya. Nah, mulai dari situlah ketemu akhirnya ide campaign-nya tuh apa.
gitu. Nah, ini semua adalah metode yang dilakukan ya. Secara nggak sadar, kita tuh udah ngelakuin sebuah proses ini ya, teman-teman. Saat melahirkan ide, kita itu melakukan yang namanya scamper. Nah, mungkin teman-teman belum familiar nih, tapi buat anak ekonomi atau manajemen, pernah belajar nih soal metode scamper di perkuliahannya. Nah, saat membunuh ide juga, itu namanya kita tuh perlu juga ya ketika melahirkan tapi membunuh ide ya. Kasihan ya kadang gitu. Kita udah ngelahirin ide capek-capek, kita udah sampai mungkin minum kopi gitu atau mungkin kayak sekedar bengong di taman. Tapi kita diperlukan juga ya teman-teman untuk membunuh ide kita supaya ide dari 10 ide terbaik akhirnya ketemu satu atau dua ide yang paling terbaik gitu. Nah, ini kita melakukannya tuh pakai six thinking hats gitu. Jadi scamper sama six thinking hats ini tuh bener-bener sangat teknikal ya dalam prosesnya. Nah, jadi kita mulai dulu nih, gimana cara kita bisa melahirkan ide pakai metode scamper gitu. Nah, ada 6 ya. Ada 7, maaf. Ada 7 metode yang dilakukan dalam metode scamper. Tapi yang paling sering itu yang digunakan adalah substitute dan combine aja. Sama biasanya tuh ada adapt gitu. Adapt tuh kayak kita udah bikin sebuah ide, udah ditentukan, udah di vote masing-masing, ternyata kayaknya butuh banget nih revisi lagi. Nah, itu adapt gitu. Tapi kalau yang sering banget dipakai gitu ya dalam brainstorming, itu ada substitute sama combine. Nah, gimana nih contohnya substitute ya? Nah, jadi ganti satu hal dengan hal baru lainnya gitu. Jadi bayangin nih, kampanye dari BCA yang pakai Dian Sastro sebagai brand ambassador-nya ya gitu. Jadi yang awalnya kita kenal Dian Sastro ini adalah aktris layar lebar, dibentuklah sama marketer BCA, nggak kepikiran ya kita ya, ternyata bisa juga untuk di-acting-in jadi komedian yang sangat lucu ya. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat kampanye di YouTube gitu ya, dari yang seorang aktris layar lebar gitu, dibentuk jadi komedian dan bahkan ngelawan sutradaranya. Itu menurut aku sangat-sangat out of the box banget sih, bahkan kayak nggak kepikiran gitu, kok bisa Dian Sastro ini ternyata lucu juga gitu. Nah, akhirnya dari situ rame gitu. Nah, ini adalah menggunakan metode scamper yaitu substitute. Nah, selanjutnya ada combine nih yang sering banget digunakan ya. Jadi kita menggabungkan satu unsur dan satu unsur lainnya supaya bergabung menjadi satu kesatuan. Nah, contohnya kalau aku di JNT ini pakai ini ya, jadi dua ya. Yang pertama adalah aku percaya subjeknya itu abang-abang kurir itu masih sangat menjual ya ceritanya gitu. Terus ada nih, kayaknya orang-orang sekarang lagi nonton drama Korea apa ya? Aku cari tuh akhirnya. Oh, ternyata lagi nonton Lovely Sprinter gitu yang saat itu ya di bulan awal Mei gitu. Wow, ternyata banyak nih. Akhirnya bikinlah eh dengan konsep abang-abang JNT dipayungin sama customernya gitu, kayak mengucapkan terima kasih mengantar paketmu di segala kondisi cuaca gitu. Tapi lucunya di sini adalah dipayungin sama customernya karena udah baik nganterin paketnya gitu. Jadi kayak ini cukup ramai ya, likes-nya itu hampir tembus 3.000-an gitu, dan ternyata dari melakukan scamper ini cukup efektif gitu ya, nggak perlu repot-repot nyari tren yang harus overthinking satu malam, itu nggak perlu. Nah, challenge lagi nih, teman-teman nih. Oke, masih sama hadiahnya 25.000 bagi yang tepat ya. Mungkin boleh dibantu Mas Bagas untuk 2 orang yang akhirnya bisa ngejawab nih. Kira-kira kalau kampanye seperti ini tuh scamper yang dipakai yang mana? Oke, baik Kak Bowo. Untuk teman-teman yang mau bertanya seperti biasa ya, boleh raise hand atau enggak langsung on mic. Kalau misalkan mau lewat kolom komentar juga boleh langsung aja ditanyakan. Nanti aku bacain komentarnya ya. Oke, ayo guys, buru-buruan nih. Berhadiah e-wallet, masa nggak ada yang mau nih buat jajan weekend? Kira-kira tadi pakai yang mana ya scampernya ya? Aku balik lagi deh. Nah, ini scamper ya. Dari ke-7 elemen ini pakai apa yang tadi? Kira-kira udah ada yang mau belum nih Mas Bagas? Untuk yang mau resen nih. Ayo teman-teman,
tadi kan udah belajar ya, substitute-nya, ada combine-nya. Masih berhubungan, nggak harus susah-susah ya. Ini gampang banget ya. Jadi ada Ridwan Kamil gitu. Tapi kenapa ya diisukan OTW Jakarta? Gitu, ada apa sih sebenarnya? Gitu. Dan kenapa ini tuh rame gitu ya di sosial media yang ngebahas, Ridwan Kamil mau nyalon gubernur gitu. Mau nyalon gubernur, tapi belum ada jawabannya gitu. Coba dong, silakan. Oke, ini udah ada yang ngejawab nih Kak dari Kak Anif. Hanif, Combine boleh kata. dong, coba. Mau ini nggak langsung open mic? Kenapa combine? Karena ini kayak ngegabungin antara OTW Jakarta, mungkin bisa pakai kayak tiket atau Traveloka di-combine sama politikus Ridwan Kamil. Jadi aku mikirnya di-combine. Oke, masih belum tepat. Oke, silakan teman-teman yang lainnya yang mau menjawab. Oke, ayo. Berarti udah satu elemen tuh yang tereliminasi ya. Combine itu bukan. Ayo coba. Ayo, berani dong, raise hand. Tadi kan udah menyatakan ya kita sama-sama di sini belajar bareng. Berarti harus berani dong open mic. Coba tadi tuh yang ada yang banyak yang beda tuh. Oke, Kak Bowo Silakan. aku bacain ya. Ini dari Kak Dian ada jawaban substitute katanya Kak. Oke, coba boleh dong yang jawab substitute kenapa? Boleh open mic. Karena kalau nggak open mic, nggak menang nanti. Nggak masuk challenge. Ayo, siapa yang berani open mic? Silakan, berani untuk mengutarakan pendapatnya. Oke, ini ada Kak Fatur Rahman ya, udah raise hand. Silakan Pak Oke, Fatur Rahman silakan. untuk unmic. Suaranya kedengeran nggak, Kak? Kedengeran, aman-aman. Oke, kalau menurutku sih dia adapt mungkin. Oke, kenapa adapt? Alasannya kan kemarin lagi rame habis pilpres gitu kan, terus bentar lagi mau pilkada. Nah itu mungkin si brandnya Ridwan Kamil ini beradaptasi dengan hype yang ada dihubungkan sama pilkada yang akan datang gitu sih kalau menurut Kak. Oke, jawabannya belum tepat, masih belum tepat. Karena kalau adapt itu cuma revisi ya. Jadi kalian udah bikin sebuah ide terus direvisi, itu adapt. Ayo, ada lagi nggak? Nih jangan sampai hadiahnya angus nih. Nggak ada yang berhasil nih. Oke, ini ada satu lagi nih Kak yang raise hand. Kak Razi Jayamita. Silahkan Kak Razi untuk on mic ya. Oke, thank you sebelumnya Kak udah ngasih kesempatan. Kalau menurutku sih modify karena kayak sebelumnya kan beliau ini gubernur atau wali kota ya kalau nggak salah Jabar. Nah, dia ini kayak pindah atau berubah tempat ke Jakarta untuk memberikan suatu nilai yang lebih. Seperti itu Kak. Oke, apakah di situ perspektif awalnya untuk POV-nya masih belum tepat? Oke, terus semangat ya teman-teman ya. Ayo, berarti udah 3 elemen tuh tadi yang tereliminasi. Ada lagi nggak nih yang mau coba open mic? Ayo, masih belum tepat nih. Kalau nggak angus nih challenge-nya nih, lumayan. Ada e-wallet 25.000 buat jajan kalian buat weekend besok. Mana nih tadi yang rame banget di live comment? Ada yang mau jawab nggak tuh yang tadi udah tereliminasi? Ada yang jawab berbeda nggak? Boleh dong open mic. Ayo coba Zenita, silakan kalau mau open mic. Ayo, nggak apa-apa yang tadi udah mungkin mau coba berubah alasannya. Masih ada kesempatan untuk jawab lagi. Aku mau coba ya. Nah, ini siapa nih? Itu kenapa eliminate? Karena menurut aku itu kayak cuma di-spill gitu loh Kak. Cuma kita dikasih sebagian info supaya audiens tuh penasaran gitu nggak sih? Sama Ridwan Kamil tuh mau ngapain gitu ke Jakarta. Jadi kita nggak dikasih info yang full gitu, tapi cuma di-spill. Oke, masih belum tepat. Jadi kalau scammer eliminate ini kayak kita punya 2 ide,
tapi di salah satunya di cut off, diputus gitu. Bukan pakai metode eliminate. Oke, makasih. Ayo ada lagi dong. Tadi banyak banget nih yang jawab di kolom komentar. Berani nggak? Fatur Rahman, berani lagi nggak? Jawab open mic. Oke, makasih ya teman-teman. Tapi masih belum kejawab. Ada 4 elemen berarti yang udah tereliminasi nih. Berarti kesempatan kalian tuh masih ada 3 elemen yang mungkin salah satunya di situ. Ayo, ada yang berani nggak? Kira-kira pakai scamper yang mana? Mas Bagas, coba liatin ada yang ini lagi nggak resen nih. Ini di kolom komentar ada nih Kak Faturama sama Kak Dian. Jawabannya sama, substitute. Coba salah satunya siapa yang berani open mic? Oke, silakan Kak Dian atau Kak Faturama nih. Lumayan, hadiahnya dapat e-wallet 25.000 ya Kak. Iya benar. Mungkin Kak Dian bisa, silakan. Ayo, aku nggak nerima open chat ya, harus open mic. Karena ini challenge. Challenge berarti syaratnya harus terpenuhi. Gimana nih Mas Bagas? Mbak Dian mau nggak open mic? Silakan. Ini Kak Dian ngeresponnya di... Oh nggak bisa open mic, Oh ya, coba nggak mungkin bisa boleh open mic, dibantu. Kak. Tadi jawabannya substitute karena awalan obrolnya tapi berubah jadi gambaran katanya gitu Kak. Gimana tuh? Masih belum paham nih. Awalnya obrolan tapi berubah jadi gambaran. Masih belum nangkep aku. Mungkin boleh open mic nggak? Kenapa POV-nya jadi begitu? Mungkin Mas Fatur Rahman punya perspektif yang beda. Sama-sama jawabannya di substitute. Oke Kak Bowo, nih ada respon dari Kak Dia. Maaf lagi nggak bisa open mic. Coba jawab ya, jawabnya combine. Mengkomunikasikan. Ini bener nih. Oke, berita baru kebingungan. lengkap nih. Baru nangkep. Combine-nya karena mengkombinasi antara berita kebingungan warga Ridwan Kamil kira-kira mau maju pilkada atau enggak. Terus kayaknya ini Berantas Carrier mungkin. Jadi karena base-nya RK di Jabar, makanya dijawab OTW Jakarta nih. Oke, selamat buat dia. Bener jawabannya substitute ya teman-teman ya. Oke, jadi POV-nya ini agak sedikit benar dari tadi Mbak Dia gitu. Jadi orang itu ngira si Ridwan Kamil ini mau nyalon ya gubernur Jakarta gitu. Tapi diubah twistnya, Pak RK ke Jakarta kan cuma jalan-jalan nggak ada salahnya. Pakai tas carrier yang pakai apa yang lengkap ya yang gitu. Nggak selalu orang yang mau ke Jakarta selalu nyalon kan gitu. Jadi mengubah POV-nya dari orang-orang yang kepikiran Pak Ridwan Kamil mau nyalon nih gitu. Tapi diubah ya udah aslinya sih POV-nya mau cuma gambar Ridwan Kamil yang mau OTW Jakarta gitu. Jadi POV yang di sini akhirnya idenya tuh diubah gitu, dari yang orang-orang mikirnya Ridwan Kamil mau jalan di Jakarta diubah jadi Ridwan Kamil cuma jalan-jalan di Jakarta tapi pakai tes carrier gitu. Oke, selamat buat Mbak Dia, sudah benar ya jawabannya ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita melakukan yang namanya membunuh ide ya. Kalau tadi sayang banget sih emang gitu, tapi mau nggak mau ya harus dilakukan ya. Karena ide yang hebat dan keren itu lahir dari ide-ide cemerlang sebenarnya. Nah, ide cemerlang ini perlu banget dikelompokin lagi atau diklasifikasi apakah memang tepat terhadap audiensnya. Nah, kita kenal dengan metodenya yang namanya Six Thinking Hats. Nah, cara berpikir menggunakan Six Thinking Hats itu ada topi putih, topi merah, topi hitam, topi kuning, topi hijau, topi biru. Nah, cara pertama dilakukan adalah dimulai dari topi biru ya. Oke, jadi untuk topi biru ini, oke, kayaknya ada ini ya, bentar. Jadi topi putih ini memberikan fakta dan informasi ya, teman-teman. Oke, jadi topi putih ini adalah memberikan fakta dan informasi gitu. Pertanyaan yang di-solve adalah apa yang kita ketahui dan apa yang kita butuhkan.
gitu. Jadi kita perlu banget nih mencari ini. Topi merah. Nah, kita udah mulai masuk ke perasaan dan emosional. Apa sih perasaan yang teman-teman mau tahu gitu? Apakah memang ini tuh memberikan emosional yang bagus untuk brandnya atau orang audiens jadi engage dari campaign itu? Dilihat kalau alasan masuk akal lanjut gitu. Topi hitam akhirnya kritis gitu. Emang ada orang yang mau nonton ini? Bisa jadi itu campaign-nya ampas gitu atau kayak kelemahannya tuh ada banyak nih di campaign ini nih, nggak bisa kita naikin gitu. Terus topi kuning, kita ngelihat lebih habis kita ngelihat negatifnya, kita ngelihat yang lebih positif dan manfaat ya. Apa manfaat sih yang peluang yang ada gitu? Oh, ternyata bermanfaat untuk ini, ngebantu banget nih dari permasalahan-permasalahan kayak BCA ya gitu. Oh, mungkin bisa jadi kita melakukan scamper aja karena ini tuh masih positif gitu ya, substitute aja dari yang mungkin awalnya sebuah permasalahan tapi kita ubah POV-nya jadi menarik, sinematik dan itu bikin enjoy gitu untuk penontonnya. Topi hijau, mulai masukkan ide kreativitas dan ide baru di dalamnya. Kalau masuk di dalam kreativitasnya itu dan cocok, maka lanjutkan. Sampai ke topi biru, yaitu proses dan kontrol ya. Jadi kita paham soal tujuan kita tuh apa sih mau bikin konten ini atau campaign-nya. Terus gimana cara ngatur proses ini supaya campaign-nya bisa dijangkau lebih banyak audiens gitu. Akhirnya kita ngeliminasi, mungkin kita punya 10 ide cemerlang, akhirnya dipilihlah satu ide terbaik yang akhirnya kita naikkan. Gitu. Nah, setelah kita naikkan satu campaign yang paling terbaik dari terbaik, kita melakukan eksekusi campaign yang dengan adaptif ya. Nah, pastinya kalau udah buat ide kontennya gitu, kita bisa planning pakai scamper yang mana sih gitu. Kalau banyak udah kalender kayak gini. Nah, tentukan tanggal-tanggal penting ya teman-teman untuk menciptakan smooth campaign. Sisakan ruang kreasi. Dan ketiga, menjahit konten yang terpilih menjadi satu kesatuan. Nah, contohnya ngejahit konten itu gimana? Nah, ini contohnya ya setelah aku membuat campaign soal jadi bisa gitu. Aku akhirnya nggak cuma di Instagram teman-teman platformnya, aku bisa bebas eksplorasi. Aku di sini mainin di campaign YouTube Ads. Kalian tahu nggak? Di balik setiap paket yang dikirimkan, Arif Muhammad, banyak potensi yang tersimpan. Game over. Banyak yang bilang setiap orang punya kesempatan kedua. Sekarang waktunya kamu untuk jadi bisa. Lampauin batasnya dan maksimalin potensi dirimu. Gak perlu ragu buat jadi bisa. Itu yang dulu gue lakuin buat gali potensi. Saatnya kamu mulai sekarang. Bareng JNT Express, semua jadi bisa. Gali potensimu di jntjadibisa.com. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Cara ngejahit konten yang tepat adalah kita masukkan pesan. Jadi campaign itu bukan sebuah iklan sebenarnya, tapi sebuah pesan, sebuah suara brand itu yang mau disampaikan dan akhirnya cocok gitu dengan spirit audiensnya JNT gitu ya, yang selalu mau pesan paket terus gitu. Tapi selalu siap sedia nih kurir-kurirnya JNT gitu. Akhirnya campaign jadi bisa lah akhirnya dari 10 ya, ada banyak ya. Jadi mau gitu.